Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai munculnya nasionalisme di Indonesia pasca VOC atau pasca pemerintahan VOC. Nah, di sini yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah konsep dasar dari nasionalisme itu sendiri. Saya merujuk dua pendapat. Yang pertama adalah Anderson di tahun 2008 menyatakan bahwa nasionalisme berasal dari kata nation atau bangsa, yaitu komunitas orang-orang terkait rasa kebersamaan dan percaya untuk berbagi, baik itu warisan masa lalu atau takdir di masa depan. Untuk pendapat yang kedua, itu menurut John di tahun 1973, nasionalisme adalah keinginan untuk melestarikan atau meningkatkan masyarakat nasional atau identitas budaya ketika identitas yang terancam atau keinginan untuk mengubah atau menciptakan di mana ia merasa memadai atau kurang. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab munculnya nasionalisme. Di sini ada dua, faktor intern dan ekstern. Untuk faktor intern di sini karena bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap penjajah. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pasca VOC dijajah oleh Belanda. Nah, di sini masyarakat atau rakyat tidak puas dengan penjajahan tersebut. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, untuk faktor eksternnya yaitu dianggap sebagai simbol kepercayaan atas kemampuan diri sendiri. Ya. Nah, dari dua hal ini kemudian diperkuat dengan pendapat Hobsbawm di tahun 1990 mengenai proses pembentukan nasionalisme selalu ada kaitannya dengan proses penciptaan, penemuan atau pemahaman identitas atau faktor-faktor yang dapat menjadi pengikat suatu bangsa. Jadi bisa kita pahami bahwa faktor penyebab munculnya nasionalisme itu karena adanya pembaruan, penemuan seperti itu. Kemudian untuk perkembangan nasionalisme pasca VOC itu sendiri di sini dibagi menjadi tiga masa. Saya membaginya menjadi tiga masa. Yang pertama pada masa Daendels, pemerintahan Daendels, kemudian pada masa Raffles, dan dilanjutkan oleh kerajaan Hollandia. Nah, dari tiga masa ini memang terjadi imperialisme. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa faktor intern disebabkan karena masyarakat tidak puas atas penjajahan. Nah, dari situ timbullah suatu perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia pada waktu itu. Nah, di sini ada banyak perlawanan, mulai dari perlawanan Diponegoro, kemudian perlawanan Sultan Agung, kemudian perlawanan Banten, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk lahirnya gerakan nasionalisme di Indonesia itu sendiri, di sini disebabkan ada tiga faktor, yaitu yang pertama politik etis. Nah, dengan adanya politik etis yang dicanangkan oleh Ratu Wilhelmina, kemudian diresmikan oleh Ratu Wilhelmina, dicanangkan oleh Van Deventer, yaitu trilogi atau dikenal dengan istilah trilogi Van Deventer, itu menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan nasionalisme, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan berdirinya Volksraad di sini. Nah, dari gerakan dan berdirinya Volksraad ini tadi memiliki fungsi untuk menampung segala aspirasi dari rakyat, keluh kesah dari rakyat terkait penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua adalah pengaruh pers. Di sini pengaruh pers sangat memberikan dampak yang besar